semuanya, kembali sama aku Reta Pramesti. Kali ini aku mau ngejelasin tentang hasil analisis SNMPTN yang udah dibuka di @mentorluluskampus. Nah, ini tuh khusus untuk tahun 2021. Jadi buat angkatan 2021 yang sampai tanggal 10 September udah ikutan analisis ini, silakan dipahami baik-baik panduan analisis yang sudah kita buat. Disclaimer dulu di awal bahwa analisis ini sifatnya adalah sebagai prediksi atau gambaran saja. Karena ini juga kan masih semester 1 sampai 4 ya nilainya. Jadi sebenarnya nanti di SNMPTN itu adalah semester 1 sampai 5. Pertama aku mau ngucapin dulu terima kasih buat 10.355 orang yang udah ikutan dan mempercayai Mentor Lulus Kampus. Di sini kami tidak sama sekali menjanjikan kelulusan ya. Jadi analisis ini hanya sebagai gambaran saja dan kemarin sifatnya juga gratis. Jadi di sini kami mencoba melihat peluang berdasarkan berbagai faktor yang kami punya, yang mana faktor-faktor ini dikumpulkan dan disurvei berdasarkan siswa yang lulus di jalur SNMPTN. Jadi prediksi atau gambaran ini adalah sebagai pertimbangan kamu. Dan ingat, pilihan akhir ada di tangan kamu. So let's check it out. Nah oke, info sedikit tentang SNMPTN. Jadi seperti yang sudah aku ulas sebelumnya, SNMPTN merupakan jalur undangan atau jalur nilai raport, akademik, dan prestasi lainnya, yang mana di jalur ini tuh sekitar 85 PTN bakal membuka SNMPTN. Dan kuota masing-masing PTN itu bakal berbeda-beda. Berdasarkan akreditasi sekolahnya, akreditasi A itu 40% yang berhak untuk ikut SNMPTN, jadi 40% dari jumlah siswa. Jadi misalnya siswanya ada 300, berarti 40% dari 300, 120 orang. Nah, kalau yang B itu adalah 25% dan yang akreditasinya C itu 5%. Nah, alhamdulillah kemarin di analisis SNMPTN yang kami lakukan ada 10.000 orang, tepatnya 10.355 orang yang udah ikutan analisis. Nah, hasilnya nanti teman-teman bisa cek ya di link yang bakal aku kasih. Nah, panduan membacanya itu seperti apa? Nah, nanti kan ada tabel berisi nama-nama dari 1 sampai 10.000 orang, yang mana diurutkan dari alfabet A sampai Z. Nanti bakal ada faktor-faktor yang kami analisis, total peluangnya berapa persen, dan pilihan yang kamu ajukan. Jadi hasil analisis ini hanya menghasilkan persentase saja, yang mana persentase itu dikelompokkan apakah berpeluang besar, berpeluang sedang, atau berpeluang kecil. Untuk faktor yang pertama yang kami analisis adalah mengenai pilihan jurusan. Nah, jadi pilihan jurusan ini maksudnya apakah kamu lintas jurusan atau tidak. Karena di SNMPTN untuk yang lintas jurusan peluangnya memang lebih kecil. Karena kan logiknya adalah nilainya itu tidak dimiliki gitu, atau bisa jadi nilainya terkonversi. Jadi secara persentase, kalau misalnya yang lintas jurusan itu 2% dan yang tidak lintas jurusan itu 5%. Yang kedua adalah akreditasi sekolah. Jadi akreditasi sekolah juga ini merupakan hal yang penting dan akan dilihat oleh PTN-nya. Tentunya akreditasi sekolah yang baik juga akan membuat PTN semakin percaya kan terhadap siswa yang akan diterima. Nah, akreditasinya dibagi menjadi 3, ada A, B, C, dan lainnya. Nah, untuk yang A itu 10%, yang B 7%, dan yang C adalah 4%. Yang ketiga adalah domisili. Nah, domisili ini juga penting loh. Jadi misalnya kamu bertempat tinggal atau berdomisili di Bandung, tapi kamu pengen ke Jakarta. Nah, itu kan adalah suatu pertimbangan juga ya. Biasanya putra daerah itu lebih memiliki peluang besar. Biasanya ya. Tapi memang PTN juga menerima dari luar daerah, cuma secara kuota akan lebih sedikit dibandingkan yang di dalam kotanya. Nah, jadi bobotnya itu untuk yang satu provinsi itu 10% dan untuk yang tidak satu provinsi itu 5%. Yang keempat adalah sertifikat. Nah, sertifikat ini merupakan sertifikat akademik dan non-akademik. Biasanya yang memiliki kejuaraan, baik juara 1, 2, 3 itu memiliki peluang yang lebih besar ya untuk lulus, apalagi relevan dengan jurusan yang kamu pilih. Misalnya dulu nih, Rata tuh melampirkan sertifikat OSK ekonomi juara 1. Nah, Rata mau ke akuntansi, itu kan relevan ya, masih dalam bidang ekonomi, masih dalam bidang akuntansi gitu. Makanya Reta alhamdulillah lolos di SNMPTN. Untuk bobotnya yang melampirkan 3 sertifikat itu 20%, untuk 2 sertifikat 14%, dan 1 sertifikat 7%. Nah,
Untuk kamu nih, masih ada waktu, coba cari lagi gitu, event-event yang menghasilkan sertifikat. Nah, nanti infonya di @mentorlos kampus juga bakal ada nih event olimpiade, so tungguin ya. Yang kelima adalah alumni. Alumni juga memiliki pengaruh yang cukup besar ya. Kalau misalnya kamu ada alumni di jurusan tersebut, itu bisa jadi berpeluang lebih besar. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada juga, jangan khawatir, bisa jadi kamu juga pendobrak nih buat lulus di SNMPTN. Pokoknya tetap berusaha aja dan tetap maksimalkan nilai yang kamu punya. Untuk yang memiliki lebih dari 5 alumni, baik di jurusan 1, jurusan 2, dan PTN-nya, itu mendapatkan bobot sekitar 15%. Untuk yang di bawah 5 orang, itu adalah 10%, dan untuk yang 1 orang itu 5%. Oke, selanjutnya adalah peringkat. Sebenarnya peringkat yang dinilai itu peringkat paralel gitu. Kan nanti kan ada peringkat paralelnya kan, SNMPTN kamu di satu sekolah tuh peringkat berapa gitu. Tapi karena ini baru sampai semester 4, jadi yang kemarin dimasukkan di form itu adalah peringkat kelas. Nah, untuk peringkat kelas urutan 1 sampai 10 yang mana itu berpeluang besar untuk masuk ke kuota SNMPTN adalah 10%, untuk yang 11 sampai 20 itu 7%, dan untuk yang lebih dari 20, jadi 21 ke atas, itu 4%. Selanjutnya adalah nilai beserta KKM. Jadi nilai itu ya paling diutamakan ya dalam seleksi SNMPTN, selain tadi prestasi akademik berupa sertifikat kejuaraan atau organisasi. Nah, jadi untuk nilainya sendiri setelah rata-ratakan keseluruhannya, keseluruhan pilihan yang teman-teman sudah coba masukkan, itu rata-rata raportnya sih di angka 8485 gitu. Jadi banyaknya di rentang 8485. Maka bobotnya itu untuk yang 90 ke atas 25%. Lalu untuk yang 85 sampai 89 itu 20%, untuk yang 80 sampai 84 itu 15%, untuk 75 sampai 79 itu 10%, dan untuk yang di bawah 75 itu 5%. KKM juga perlu untuk dikaji gitu. Maka kami juga membedakan bobotnya untuk yang KKM-nya di atas 78 itu 5%, dan di bawah 78 itu 3%. Nah, so nanti kamu bakal ketemu nih persentase peluangnya berapa. Kalau misalnya peluangnya di antara 0 sampai 59% itu ada di rentang peluang kecil. Untuk yang 60 sampai 74% itu peluang sedang, dan untuk yang 75 ke atas itu peluang besar. Maksudnya gimana? Kalau misalnya peluang kecil, mungkin kamu bisa memilih jurusan yang memiliki rata-rata tidak terlalu tinggi gitu. Kalau misalnya nanti kamu lulus di SNMPTN ya, di pemeringkatan SNMPTN sekolah kamu. Untuk yang peluang sedang, coba lihat secara urutan apakah sudah benar pilihan 1 dan pilihan 2, dan PTN-nya berdasarkan faktor-faktor yang sudah kamu miliki, apakah emang di luar provinsi. Jadi perlu bener-bener dimatangin dan dipertimbangkan ulang. Dan untuk yang berpeluang besar, jangan senang dulu karena masih ada 1 semester. Jadi semester terakhir ini coba maksimalkan lebih. Kalau misalnya yang belum punya sertifikat, coba gali gitu. Banyak kok event-event online sekarang, apalagi sekarang kan lagi pandemi ya. Coba ikutan aja gitu. Gak apa-apa, kayak misalnya invest aja, ada biaya pendaftaran gak apa-apa gitu. Nanti kalau misalnya kamu juara, lumayan kan. Kalau misalnya sertif peserta juga bisa jadi mendukung, tapi lebih baik yang kejuaraan. Nah, so gitu, kamu bisa melihat peluang kamu kecil, sedang, besar, sehingga kamu bisa merencanakan ke depannya, oh iya, aku mau lolos SNMPTN dengan strategi A, B, C. Aku harus memaksimalkan nilai, aku harus cari sertifikat, aku harus cari tahu alumni di jurusan yang aku mau, dan lain-lain faktor yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, itu aja sih panduan buat melihat hasil analisisnya. Buat kamu yang belum ikut analisis SNMPTN kemarin, gak apa-apa, kamu bisa coba aja cek sendiri dengan bobot-bobot yang sudah tadi diberitahu, oke? Terus kamu nanti kategoriin, kamu tuh berpeluang kecil, sedang, atau besar. Kalau misalnya kamu mau lihat hasil dari analisis SNMPTN yang kami adakan, silakan akses di link ini. mentorluluskampus.com/analisis. Nah, so gitu aja. Makasih udah nonton sampai akhir. Semoga kamu mendapatkan pencerahan dan gambaran lebih tentang SNMPTN. Kalau misalnya kamu punya saran tentang konten selanjutnya, silakan komen ya. Bye!